Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang sekali saya Albu Kolbin dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program acara talk show Up to Date, berikan info terkini. Selama 30 menit ke depan kita akan membahas hal-hal yang menarik untuk dibicarakan, inspiratif dan juga edukatif. Pemirsa Silampari TV, tanggal 10 Agustus 2021 merupakan hari yang sangat penting bagi seluruh umat Islam yang ada di dunia. Karena pada tanggal tersebut merupakan tahun baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Lalu, apa makna dan juga bagaimana sejarah dari tahun baru Islam bagi umat Islam yang ada di dunia? Untuk itu, Up to Date kali ini akan mengangkat tema tentang makna memperingati tahun baru Islam 1443 Hijriah. Dan narasumber spesial kita hari ini yaitu Bapak Haji Hasbi Mustafa SAG. Beliau merupakan Ketua Umum DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia untuk Kota Lubuk Linggau. Pemirsa, langsung saja kita berbincang dan membahas tema kali ini bersama Ustadz Hasbi Mustafa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Ini saya biasa memanggilnya Ustadz Iya. Hasbi gitu ya. Jadi kita lebih akrab panggil Ustadz aja ya. Ustadz, sebentar lagi tanggal 10 Agustus 2021 ya. Iya. Mungkin kebetulan juga di bulan ini itu merupakan tahun baru Islam. Tahun baru Islam. Bisa diceritakan kepada pemirsa apa sih bagaimana sejarah dari tahun baru Islam itu sendiri? Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Silampari TV yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama mungkin kita selalu bersyukur ya atas segala nikmat Allah yang telah diberikannya kepada kita semua. Rasanya kita baru melaksanakan ibadah puasa ya. 2 hari lebaran sudah kita laksanakan. Ini mau pergantian tahun. Pergantian tahun Islam. Seperti itu. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah agar selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi berbicara masalah tahun baru Hijriah yang tiap tahun kita peringati semestinya dan seharusnya harus kita peringati. Terkadang kita lebih meriah, lebih fokus seperti itu kepada tahun miladiah, tahun Masehi. Padahal itu bukan punya Islam seperti itu, kasarnya begitu ya. Jadi ketika perpindahan tahun Hijriah dari 1442 Hijriah ke 1443 Hijriah ini harus lebih meriah seperti itu. Walaupun sekarang ini dalam kondisi pandemi ya. Masih berada di pandemi. Pandemi. Jadi sekalipun seperti itu kita bisa melaksanakan dengan cara mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Nah, ini awalnya sejak Rasulullah hijrah seperti itu, hijrah dari kota Mekah, karena pada saat itu kaum Quraisy akan menyerang seperti itu, akan menyerang kaum muslimin, tidak boleh beribadah, tidak boleh menyembah Allah dan lain sebagainya. Ya namanya orang kafir Quraisy ya harus menyembah berhala dan lain sebagainya. Sehingga dengan kondisi seperti ini berhijrahlah Rasulullah dengan para sahabat ke kota Madinah. Berpindah seperti itu. Jadi intinya betul berpindah ya. Berpindah ini bukan hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lain seperti itu kan. Nah, momen kita di tahun Hijriah ini kita berpindah juga. Berpindah dari perbuatan buruk ke perbuatan baik seperti itu. Tadinya misalnya mendirikan sholat 2 waktu, berpindah ke 5 waktu. Langsung 5, memang kewajibannya 5 begitu ya. Begitupun yang masih bujangan, berpindah. Ini selalu nih. Jadi kita harus berpindah, sebagaimana pindahnya Rasulullah itu, ya kondisi kita sekarang bukan berpindah dari tempat ke tempat lain. Berpindah maksudnya dari perbuatan yang baik, dari perbuatan yang buruk, kebiasaan yang buruk ke perbuatan yang baik. Tadinya misalnya kita sholatnya misalnya
kurang tepat waktu seperti itu. Dengan perpindahan tahun nanti, tahun Hijriah nanti kita sholat lebih tepat pada waktunya seperti itu. Istilahnya menggunakan momen ini Iya. untuk berpindah juga begitu ya. Momen Hijriah seperti itu kan. Jadi Iya. hijrah juga gitu. Hijrah. Ya? Oke. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sejak itu sebenarnya Rasulullah itu diawali oleh para sahabat untuk berhijrah itu secara terang-terangan. Sebenarnya mau sembunyi-sembunyi ya. Oleh karena sahabat Abu Bakar Siddiq, hijrah ini adalah hijrah untuk mencari kebaikan. Jadi harus terang-terangan dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi mencari tempat yang lebih aman seperti itu, mencari tempat yang lebih baik untuk menyebarkan, memperluaskan agama Islam pada saat itu. Ya. Oke. Jadi bisa dikatakan pada saat itu Nabi Muhammad hijrah untuk menghindari kaum Quraisy begitu dari kota Makkah ke Madinah, atau ada misi lain begitu? Betul, karena kaum Quraisy ini pada saat itu tidak menerima seperti itu, tidak menerima kehadiran Rasulullah, tidak menerima kehadiran agama Islam dan lain sebagainya. Karena selama itu mereka tidak mempercayai seperti itu ya, tidak mempercayai adanya agama Islam, adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya ingin menyembah berhala seperti itu, sehingga kacau pada saat itu. Para sahabat khawatir bagaimana untuk melanjutkan dakwah Islam seperti itu di kota Mekah. Oleh karena kekhawatiran ini, maka berhijrahlah Rasulullah bersama para sahabat ke kota Madinah pada saat itu. Untuk membuat situasi menjadi kondusif terlebih dahulu. Betul, saja. betul. Oke, jadi Rasul mundur selangkah untuk maju ribuan langkah ke depan begitu ya. Iya. Mengalah untuk menang ini istilahnya. Betul, iya. Oke, Ustaz berbicara mengenai tahun baru Islam gitu. Apakah ada doa khusus mungkin yang bisa, atau ada hal-hal yang dulu dilakukan oleh Rasulullah yang bisa kita contoh untuk menjadi pribadi yang lebih baik, juga bisa dikatakan agar kita bisa hijrah juga nih begitu, secara mental, secara pribadi kita ya gitu. Ya, sebenarnya ada kebiasaan kita apabila pergantian tahun itu membaca doa ya. Membaca doa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa lebih baik dari hari ini, dari minggu ini, dari bulan ini, bahkan dari tahun ini harus lebih baik kita dari tahun kemarin. Nah, tahun depan itu kita harus lebih baik lagi. Berdoa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini lebih kalau sekarang masa pandemi, tahun depan insya Allah mungkin tidak ada lagi pandemi sudah itu. Diangkat sama Allah gitu ya, kondusif kembali. Iya. Gitu. Oke, Ustadz, nanti kita akan melanjutkan lagi nih pembahasan tentang tahun baru Islam gitu, tapi kita rehat sejenak ya tadi ya. Pemirsa Up to Date, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa Up to Date, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang tema kali ini, yaitu makna memperingati Tahun Baru Islam 1443 Hijriah bersama narasumber spesial kita, yaitu Bapak Haji Hasbi Mustafa SAG. Beliau merupakan Ketua Umum DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia untuk Kota Lubuk Linggau. Ustaz, kita kembali membahas tentang Tahun Baru Islam. Biasa kalau misalnya ada momen, itu pasti ada ucapan begitu ya, tahun baru Masehi ya, selamat tahun baru gitu ya. Begitu juga yang lain kan biasa kita mengucapkan segala sesuatu. Nah, kalau tahun baru Islam, apakah ada hukum tersendiri, diperbolehkan nggak sih kalau kita mengucapkan selamat tahun baru Islam, atau seperti apa, atau bagaimana kita merayakannya begitu? Betul. Jadi oleh karena ini tahun baru Islam seperti itu punya agama Islam. Jadi kita dengan ucapan seperti itu kita mengingatkan kepada saudara kita bahwasanya
sudah tanggal 1 Muharram seperti itu. Karena setiap tanggal 1 Muharram itu diperingati tahun baru Hijriah. Nah, dengan ucapan seperti itu ya kita tergugah seperti itu, tergugah kepada sejarah yang dilalui oleh Rasulullah atas beliau berhijrah pada saat itu. Jadi dengan ucapan, semestinya kita harus mengucapkan itu kepada saudara-saudara kita sesama muslim, muslimah seperti itu, untuk mengingatkan sejarah awal mulanya seperti itu. Awal mulanya perhitungan tanggal Hijriah. Jadi tanggal Hijriah itu dihitung pada saat Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, dengan ini kita bisa mengingat, oh ini sudah tahun baru Islam seperti itu kan, 1 Muharram. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan tahun miladiah, ketika pergantian tahun miladiah ini sampai jam 1 malam, kadang-kadang sampai jam 2 malam, perpindahan tanggal itu ditunggu oleh umat manusia. Jam 12 gitu ya. Sampai jam 00 itu 00 ya. itu momen penting. Iya. Mungkin pakai hiburan, mungkin bakar sate, mungkin bakar jagung dan lain sebagainya untuk menunggu pergantian tahun itu saja. Momennya gitu. Momennya. Kadang sampai begadang ya. Nah, ini tahun miladiah, tahun Masehi. Ketika tahun baru Hijriah berpindah seperti itu, kadang-kadang bagaikan angin lalu saja ya. Padahal umat Islam di muka bumi ini mayoritas Islam. Pun di Indonesia ya. Mayoritas. Di Indonesia ini masyarakat Islam itu mayoritas seperti itu. Tapi ketika pergantian tahun Islam, bagaikan angin lalu saja. Kadang-kadang sepertinya apakah tidak peduli, apakah tidak mau mengenang sejarah seperti itu kan. Nah, hendaknya kita di malam itu merayakan dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Entah itu berzikir, entah kita itu berdoa dengan kita semestinya membaca doa akhir tahun dulu ya. Oke. Ketika pergantian tahun itu kita membaca doa akhir tahun, setelah itu kita membaca doa awal tahun. Oke. Seperti itu. Nah, jadi dengan pergantian tahun Hijriah nanti kita harus, ya tidak mesti kita ini membakar sate, tidak mesti membakar jagung, tapi momennya itu kita sempatkan untuk memperingati bahwa sejarah tahun Hijriah ini seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita lewatkan pada malam itu nanti. Nah, Ustadz tadi berbicara mengenai ada doa tutup tahun, doa buka tahun begitu. Doa akhir tahun Dan awal tahun begitu. Ya. Itu doanya seperti apa, Ustadz? Atau kita kalau misalnya susah nih, atau kita ucapkan dalam bahasa Indonesia, tergantung niat masing-masing gitu, pengen hijrahnya seperti apa? Ya, karena doanya itu panjang ya. Iya gitu. Jadi doa awal akhir tahun itu, doa akhir awal tahun itu sebenarnya panjang ya. Tapi dengan momen pergantian tahun ini berarti bertambah pula seperti itu umur kita. Betul. Nah, dengan pergantian dan pertambahan umur kita ini, kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak doa tadi. Betul. Tidak mesti kalau kita tidak hafal doa akhir awal tahun, ya doa yang kita bisa. Momennya ini ya 1 tahun sekali seperti itu kan. Tidak tiap malam. Jadi momen ini kita sempatkan untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan berdoa tadi. Apakah kita membaca surah-surah tertentu pada malam itu? Apakah kita semacam syukuran dan lain sebagainya? Artinya dengan pergantian tahun ini berarti bertambah pula umur kita. Bertambah secara angka tapi berkurang sesuai janji kita kepada Allah gitu. Betul, iya. Ustadz, bagaimana sih menurut Ustadz tanggapan Ustadz pribadi begitu ya? Karena apalagi tadi Ustadz kan sebagai ketua umum DPD Remaja Masjid, Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Tapi banyak juga nih pemuda-pemuda di Indonesia begitu, remaja yang sering abai begitu dengan adanya tahun baru. Mereka lebih antusias pada saat setiap tanggal 1 Januari gitu. Malam 1 Januari pasti
seperti yang Ustadz bilang kan ada hiburan, sate saya walaupun pandemi bahkan itu diabaikan begitu ya. Lalu bagaimana tanggapan Ustadz dengan khususnya nih pemuda-pemuda atau seluruh umat Islam juga bisa dikatakan yang tidak antusias begitu dengan bahkan ada ya tahun baru Islam itu pernah juga. Hari ini tahun baru tapi tidak seperti angin lalu tadi. Bagaimana tanggapan Ustadz? Jadi memang kita kita lihat ya seperti itu. Kadang-kadang remaja, orang tua, dewasa, semuanya itu antusias kepada tahun Miladiyah, tahun Masehi. Nah, mulai dari sekarang memang beberapa tahun ini sudah mulai ya. Sepertinya sudah mulai. Remaja-remaja kita ini memperingati tahun baru Hijriah dengan pengajian-pengajian di masjid. Dan kita sudah ada di Lubuk Linggau ini namanya Posirma BKPRMI. Jadi Posirma itu Forum Silaturahmi Ikatan Remaja Masjid. Jadi remaja-remaja masjid yang ada di masjid di Kota Lubuk Linggau ini dikumpulkan dalam satu wadah untuk mengkaji dan mencari ilmu keagamaan. Nah, ini sudah mulai seperti mereka itu safari subuh, safari maghrib mengaji seperti itu kan. Nah, ini sudah mulai. Artinya anak-anak remaja kita sekarang sudah mulai mendekatkan diri kepada Allah. Betul. Ya, ada pepatah itu masih muda ini kan puas-puas lah seperti itu. Untuk hiburan, nanti tuanya baru bertaubat seperti itu. Istilah seperti itu. Masih muda ini puas-puas lah. Puas-puas dalam arti negatif, kadang-kadang tidak sesuai pula ya untuk remaja masjid. Nah, jadi dengan momen 1 Muharram nanti ya bisa dari kecanggihan sekarang ini kan ada grup dan lain sebagainya. Betul. Mungkin dengan grup itu kita himbaukan untuk memperingati tahun baru Hijriah tersebut. Betul sekali. Jadi biar lebih lebih familiar gitu ya, semangat juga gitu ya. Oke, Ustadz sebagai ketua DPD Remaja Masjid ya, Remaja Masjid Indonesia untuk Kota Lubuk Linggau, apakah kita punya acara khusus atau ada apa yang kira-kira kita harus menggaungkan bahwa ini tahun baru? Bisa diceritakan Ustadz untuk tahun 2021 gimana? Tapi kita istirahat dulu nih Ustadz, kita jawab di segmen ketiga ya. Pemirsa Up to Date, tetaplah bersama kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa Up to Date, terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang tema kali ini yaitu makna memperingati tahun baru Islam 1443 Hijriah bersama saya Albu Kolbin dan narasumber spesial kita yaitu Bapak Haji Hasbi Mustafa SAG. Beliau merupakan Ketua Umum DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia untuk Kota Lubuk Linggau. Ustadz, ini udah di segmen terakhir nih ya, nggak terasa gitu. Kita akan melanjutkan jawaban dari pertanyaan tertunda. Untuk BKPRMI gitu ya Ustadz ya. Untuk Kota Lubuk Linggau, apakah ada acara khusus untuk memperingati tahun baru Islam sehingga tahun baru ini nih bergema gitu? Bergema. Jadi BKPRMI setiap tahun mengadakan semacam perlombaan ya. Setiap momen Hari Besar Islam. Hari Besar Islam. Jadi mengajak anak-anak TPA, Taman Kanak-Kanak Al-Quran seperti itu yang ada di masjid-masjid yang ada di Kota Lubuk Linggau ini. Tujuannya untuk kalau 1 Muharram untuk mengingat hijrahnya Rasulullah dan mengingatkan bahwasanya ini Hari Besar Islam seperti itu. Jadi setiap momen Hari Besar Islam tidak hanya di 1 Muharram seperti Isra Mi'raj, kemudian Nuzul Quran, Maulid Nabi ya. Jadi diadakan semacam perlombaan. Perlombaan ini misalnya hafalan surah-surah pendek, praktek sholat, lomba azan dan lain sebagainya. Nah, ini sekedar untuk
memotivasi anak-anak dalam rangka mengingat bahwa istilahnya. oh ini hari besar Islam seperti itu. Dan sejarahnya seperti ini kita. Ya, apalagi di momen 1 Muharram. Jadi ya insya Allah nanti di BDB KPRMI walaupun masih pandemi ini ya, sebenarnya agak susah ya. Lomba Betul. itu semestinya harus berhadapan. Karena kita juga kan? lagi ini kan PPKM, jadi serba salah gitu. Ya, Tapi kita masih bisa menggunakan bisa. media sosial gitu ya. Betul. Tapi kalau lombanya pakai virtual, Betul. bisa saja nyontek nanti. Oke. Nanti orang tuanya backing, oh ini jawabannya nah. Kamera di sini orang tuanya seperti ini. Ya. Dan sebenarnya ini sudah kita persiapkan ya, trofi sudah kita siapkan untuk lomba dalam rangka 1 Muharram. Iya, karena di PDB KPRMI setiap momen Hari Besar Islam pasti mengadakan ada kegiatan. Ya, kegiatan seperti itu, perlombaan. Dan satu lagi tujuan kita memperingati Hari Besar Islam ini, terutama 1 Muharram. Paling tidak kita itu ingat pada hari ini tanggal 24 Zulhijjah misalnya. Betul. Jadi di surat menyurat, kemudian di tanggal apalah seperti itu. Cantumkan juga. Dicantumkan. Misalnya hari ini tanggal 3 Agustus, di bawahnya 24 Zulhijjah 1442 Hijriah. Nah, minimal kita tahu pada hari ini, tanggal 24 Zulhijjah. Oh, sudah bulan Zulhijjah seperti itu ya. Kadang-kadang kita lebih hafal bulan-bulan Masehi. Yeah. Januari, Februari, Maret, kita balik Desember, November, Oktober hafal kan? Tapi ketika bulan Hijriah, Islam, bulan Islam, kita urutkan dari Muharram sampai Zulhijjah itu mungkin kita tidak hafal. Padahal kita umat Islam seperti itu kan. Tahu ketika kita mau ini memperingati Maulid Nabi, baru tahu ini Rabiul Awal seperti itu kan. Ramadan yang paling Nah, kita nanti minggu depan akan memperingati Isra Mi'raj. Baru tahu ini bulan Rajab seperti itu kan. Coba kita urutkan dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya sampai Zulhijjah. Mungkin kita tidak hafal. Padahal itu bulan umat Islam seperti itu kan. Jadi dengan momen-momen seperti ini ya sangat bersejarah bagi kita ya. Paling tidak kita ingat bahwa ini tanggal Arab seperti ini, bahwa ini bulan-bulan Arab dan lain sebagainya. Jangan sampai kita lebih hafal, lebih tahu di bulan Masehi seperti itu kan. Betul. Jadi memang harus dibiasakan Ustaz ya. Dibiasakan. Ini juga sebagai pengingat diri sendiri juga ini ya. Untuk lebih aware, lebih sadar bahwa ada hal-hal yang berbau Islam tuh harus lebih kita tanamkan lagi. Iya. Untuk kafanya seperti itu. Ustaz, sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita bahas tentang tema kali ini, yaitu memaknai peringatan tahun baru Islam begitu. Tapi waktu juga nih memisahkan. Tapi sebelum kita berpisah Ustaz, bisa diberikan apakah ada harapan untuk seluruh umat muslim yang ada di Indonesia, dunia, atau khususnya ini remaja, pemuda dan remaja begitu ya, tentang tahun baru Islam? Silahkan Ustaz. Baik, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa setia Silampari TV yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tinggal menghitung hari ya, beberapa hari lagi kita akan berpindah dari tahun 1442 Hijriah ke 1443 Hijriah. Nah, momen di 1 Muharram nanti, mari kita untuk berhijrah. Berhijrah di sini bukan berhijrah, bukan berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi berhijrah dari diri kita masing-masing. Tadinya kita mungkin kurang mendekatkan diri kepada Allah, kepada anak-anak remaja yang ada di Kota Lubulingau, usia muda inilah untuk kita membiasakan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tadinya kita mungkin tidak pernah ke masjid atau jarang ke masjid. Nah, momen 1 Muharram nanti kita berpindah untuk lebih rajin lagi seperti itu. Lebih rajin lagi dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan biasakanlah kita, seperti masjid-masjid ingin membuat surat, organisasi-organisasi, perkantoran dan lain sebagainya,
kita biasakan dicantumkan tanggal, bulan, tahun Hijriah di surat menyurat kita itu. Sehingga dengan demikian kita tahu dan kita mengetahui seperti itu. Oh, hari ini tanggal sekian bulan Hijriahnya. Nah, kalau kita biasakan, insya Allah terbiasa. Dan kita ingat, oh 1 bulan lagi kita akan berpindah ke bulan Muharram. 1 bulan lagi kita akan berpindah ke bulan Rabiul Awal misalnya. Nah, dengan hal yang seperti ini, kita ingat akan perjuangan Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Insya Allah kita berdoa kepada Allah selalu diberi kesehatan, kesempatan, nikmat umur, sehingga kita berjumpa di 1 Muharram nanti. Insya Allah. Insya Allah. Ustadz, terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Up to Date episode kali ini. Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan untuk bertemu lagi nih Ustadz di program lainnya dengan tema lainnya begitu Ustadz. Oke. Pemirsa Up to Date, terima kasih Anda telah menyaksikan Up to Date untuk tema kali ini, yaitu makna memperingati Tahun Baru Islam 1443 Hijriah bersama Ustadz Haji Hasbi Mustafa SAG. Beliau merupakan Ketua Umum dari DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia untuk Kota Lubuk Linggau. Tetap saksikan Up to Date di episode lainnya hanya di Silampari TV punya kita kali. Saya Albu Kolbin pamit, sampai jumpa.